Gimana sih cara kita mempersiapkan diri menghadapi koreksi ataupun krisis dalam pasar saham? Ya, saya kira sebelum saya menyampaikan apa yang kita harus siapkan dalam menghadapi krisis itu, mungkin yang pertama yang harus ditanamkan dalam pemikiran kita adalah, tadi kan sudah kita sampaikan bahwa berinvestasi di pasar modal itu adalah berinvestasi dalam jangka panjang, sesuai dengan perjalanan usaha dari perusahaan yang memang menembus tahun, bukan cuma 1 tahun 2 tahun saja. Sama seperti halnya dalam perjalanan usaha, kepemilikan itu juga akan mengalami pasang surut. Tadi saya sampaikan bahwa dari 98 indeks 400 menjadi hari ini 6.500, kenaikan 1.500%, 15 kali lipat. Itu adalah satu garis lurus yang panjang kalau kita lihat time frame yang panjang. Tetapi kalau kita pecah-pecah dalam tahun, bulan, kita bisa melihat bagaimana terjadinya fluktuasi itu. Karena itu, buat mereka yang memang mau melakukan investasi dalam jangka panjang, maka harus di-set dalam pemikirannya bahwa dalam perjalanannya, karena pembentukan harga itu, konstruksi pembentukan harga itu memang dipaksa terjadi setiap hari, akan terjadi volatilitas, akan terjadi fluktuasi. Kalau kita sudah memahami hal semacam itu, maka fluktuasi yang terjadi pasar itu tidak lagi memiliki makna yang terlalu berarti lah buat kita. Bahkan seperti yang tadi Jeffrey sampaikan, kalau itu terjadi justru kita manfaatkan. Yang tadi saya katakan kan kuncinya hanya 2. Value yang kita bisa dapatkan itu lebih tinggi dari harga yang kita harus bayarkan atau enggak. Justru dalam kondisi terjadinya koreksi itu, kita mendapatkan kesempatan untuk membeli atau menambah kepemilikan saham kita dengan harga yang lebih baik. Contoh terjadi di tahun 98 di Indonesia, 2008 di Amerika dan Eropa. Pertanyaannya kapan ini bakal terjadi? Ya, saya nggak tahu. Dan balik lagi, kalau ada orang yang bilang bahwa dia tahu akan terjadi, saya anggap orang itu nggak ngomong apa-apa gitu. Karena mungkin saya juga nggak bakal percaya kalau dia bilang bahwa dia tahu kapan itu. Tetapi faktanya itu pasti akan terjadi. Kapannya kita nggak tahu. Dalam tempo 20 tahun Indonesia, setiap 3 tahun terjadi koreksi. Tetapi dalam jangka panjang, koreksi itu kalau saya lihat historis yang ada di Amerika, kalau koreksi itu 10%, 20%, dalam tempo 6 bulan udah balik lagi. Tadi Jeffrey menyampaikan koreksi yang besar. Koreksi yang besar itu apa? Yang penurunannya 40%, 50%. Atas dasar data-data historis, bahkan penurunan 50% seperti itu, dalam tempo 2 tahun udah balik lagi. Indonesia 98, 97, 98 drop 50% lebih. Tahun 2001, 2002 itu sudah tercover semua. Tahun 2008 di Amerika indeks drop ke 6.600. 2011 itu udah lewat masanya gitu. Jadi bahkan krisis, kalau disebut bahwa itu krisis yang besar dalam bentuk penurunan 50%, 2 tahun 3 tahun udah gak berarti apa-apa lagi gitu. Nah, kalau kita lihat krisis atau katakanlah kepanikan di pasar yang relatif pendek, kita kan baru ngalamin yang tadi Jeffrey sampaikan waktu bulan Juni 2018 itu, yang harga BRI aja drop ke 2.800. Itu kan sebetulnya kesempatan buat kita. Nah, jadi satu lagi yang harus ditanamkan adalah kita sudah siap. Karena kita sudah memahami bahwa dengan konstruksi pembentukan harga yang terjadi setiap saat, pasti akan terjadi volatility. Itu harus kita anggap sebagai hal yang normal, bukan hal yang luar biasa dan bukan hal yang membuat kita panik. Nah, tapi memang seperti juga sudah saya sering sampaikan, karena kita tahu itu, sisihkanlah alokasi di dalam dana investasi kita, apa yang saya sebut sebagai dry powder, supaya kalau terjadi hal semacam itu, kita bisa berpartisipasi mendapatkan perusahaan yang baik dengan harga yang sangat baik. Oke.